perkenalkan aku. Kenalin teman-teman semua, nama aku Adinda. Betul. Nah, jadi di sini kita akan menyampaikan materi keorganisasian. Nah, materi keorganisasian ini kan teman-teman sebagai Karang Taruna ya. Ini juga kebetulan karena Karang Tarunanya ini tuh baru dibentuk. Jadi kita ada sedikit wejangan untuk teman-teman nanti membina keorganisasian di Karang Taruna ini. Nah, nanti itu yang memberikan Karena kita makhluk sosial ya, pasti nggak jauh-jauh dari bersosial, dan keorganisasian itu akan sangat bermanfaat. Tanpa berlama-lama mungkin Val langsung aja kita yang langsung kali ya. Boleh langsung panggil aja pemateri kita, Ibu Karima. Dosen yang memang peminatannya gitu ya, atau jurusannya itu tentang organisasi gitu ya, kalau di psikologi. Nah, karena kemarin dengar bahwa ini tuh baru aja pembentukan Karang Taruna gitu ya, jadi saya mau ngasih materi tentang keorganisasian Karang Taruna. Tapi memang bukan ngebahas tuntas tentang Karang Taruna itu sendiri, tapi bagaimana sih kita gitu ya berkomunikasi di dalam organisasi. Karena memang fondasi untuk berorganisasi itu adalah komunikasi gitu. Boleh gini. Nah, jadi sebelum kita bahas ke inti gitu ya, ini ada beberapa latar belakang lah bisa dibilang bahwa konflik gitu ya di organisasi itu sering terjadi gitu ya. Kalau nggak konflik ya masalah gitu ya, atau kalau mungkin di sekarang mah nggak enakan ya orangnya, aduh nggak enak ngomongnya, jadi itu bisa menimbulkan masalah gitu. Nah, konflik ini tuh adanya proses interaksi yang memang terjadi gitu ya akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang. Jadi misalnya Kang Cahya bilangnya A berpendapatnya, yang lain teh iya aja tapi di dalam hati nggak sih tentang pengertian Karang Taruna gitu ya. Jadi nanti akan kata adik-adik yang nggak tahu Karang Taruna tuh apa sih, kenapa aku dipilih jadi Karang Taruna, itu mungkin bisa jadi jawaban. Terus ada struktur organisasinya, lalu ada komunikasi dalam organisasi, ada hambatannya, dan bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif. Boleh di next. Nah, apa itu Karang Taruna? Coba Kang Cahya, Karang Taruna apa sih kan? Ya nggak tahu. Coba ada yang tahu nggak Karang Taruna? Kang ah? Nggak tahu. Jadi ada yang tahu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Keke, tahu Keke? Siapa? Tasani? Gitu ya, coba di next. Nah, jadi pengertiannya sebenarnya nih ya, Karang Taruna adalah organisasi pemuda nih ya. Orang-orang muda berarti tadi Pak Tatang nggak masuk ya, Pak Tatang, Pak Ani itu nggak masuk tuh Karang Taruna, karena ini tuh Karang Taruna benar-benar mengkhususkan dia organisasi pemuda nih, pemuda-pemudi gitu ya, atau remaja bisa dibilang yang berperan penting gitu dalam pembangunan masyarakat desa gitu ya. Jadi memang tugasnya untuk membangun masyarakat desa. Nah, mereka gitu ya, kalian gitu nanti itu akan berkomitmen gitu ya untuk mengembangkan potensi diri, potensi di masyarakat gitu ya, untuk kesejahteraan sebenarnya, kesejahteraan masyarakat gitu ya, kesejahteraan sekitar. Nah, manfaat Akang Teteh gitu ya ikutan Karang Taruna khususnya di RT 1 ini tuh banyak sekali manfaatnya untuk ke depan gitu ya. Yang pertama memang diharapkan itu berkumpul. Jadinya sering buka diskusi ya, gitu, sering ketemu, berkumpul. Terus manfaat dari berkumpul emang apa? Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa berdiskusi gitu ya, dan akhirnya bisa menyelesaikan masalah bersama. Tapi kesemua ini nggak bisa kita lakukan kalau kita tidak melakukan komunikasi yang baik gitu. Jadi memang tetap ya, kalau dalam berorganisasi itu aspek komunikasi itu penting sekali gitu. Nah, terus ini ada, saya mau bahas ya struktur organisasi. Nah, di sini struktur organisasinya siapa ketuanya? Ketuanya siapa? Oke, wakil ketuanya siapa? Wakil ketuanya siapa? Belum ada. Jadi baru ketua. Ketuanya siapa, Kang siapa? Kang Awan. Kang Awan. Terus sekretaris, ada sekretaris?
Belum ada juga. Ada cuma nggak hadir. Oh, ada tapi cuma nggak hadir. Terus kalau bendahara? Nggak hadir. Nggak hadir juga. Nah sayangnya sebenarnya ini adalah core ya. Ini itu segini itu adalah core-nya dari atau intinya dari Karang Taruna gitu ya. Jadi dia ada ketua yaitu ada Kang Awan, terus ada wakilnya. Wakilnya siapa namanya? Emen. Siapa Pak? Emen. Oh Kang Emen. Terus sekretarisnya? Guys, Randi. Randi. Tadi. Randi. Oh Ranti. Randi. Oh Randi. 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 Oh Randi. Maaf. Terus bendaharanya? Dadi. Dadi. Radi. Dadi. Dadi. Oh Dadi. Jadi ada Kang Awan, Emen, Randi dan Dadi. Iya. Kalau wakil sekretaris belum ada ya? Belum ada. Ya belum ada dan memang kenapa? Wakil sekretaris belum ada. Ya wakil sekretaris. Karena wakil sekretaris itu perlu nggak perlu gitu. Nah tapi selain ini gitu ya, di dalamnya itu ada apa gitu ya di Karang Taruna? Oh Karang Taruna itu bidangnya banyak. Jadi fungsinya manfaat ikut Karang Taruna itu banyak sekali karena bidangnya banyak. Ada bidang pendidikan dan pelatihan. Bidang pendidikan dan pelatihan itu bisa yang tadi kita kerjakan ya, yang kami mahasiswa kerjakan itu adalah bidang pendidikan dan pelatihan gitu kan. Kita ngasih tahu ibu-ibu gitu ya, orang tuanya Akang Teteh terkait dengan pola asuh gitu ya. Terus juga kalau misalnya ada permintaan gimana cara biar anak-anak enggak main handphone terus gitu ya. Tadi kan ada yang nanya ya, katanya anaknya suka main handphone. Nah itu bentuknya ke pendidikan dan pelatihan gitu. Bisa dapatnya dari mana? Bisa dapatnya ya sama ya kan banyak katanya kalau kemarin kata Pak RW itu banyak mahasiswa ya yang memang suka melakukan bina desa juga. Nah mungkin itu bisa jadi salah satu cara gitu. Tapi memang yang membawahinya tetap Karang Taruna gitu. Jadi ketika ada mahasiswa gitu ya, kita yang mau melakukan edukasi gitu ya, penyuluhan, melakukan pelatihan, pendidikan, itu bisa menghubunginya ke Karang Taruna desa gitu. Lalu ada bidang usaha kesejahteraan sosial. Nah sama ini juga dimana bahwa karena untuk kesejahteraan ya gitu, jadi mungkin di Karang Taruna ini gitu ya, kita untuk mengumpulkan kas desa lah bisa dibilang, bersama-sama kita membuka usaha, tapi memang untungnya buat Karang Taruna ya gitu, untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat desa gitu ya, apalagi khususnya di RT 01 gitu. Jadi Akang Teteh itu kalau misalnya punya ide untuk usaha gitu ya, kreativitas itu bisa tuh disalurkan, kita bikin ini yuk. Jadi nanti uangnya untuk acara 17-an kelola gitu ya, atau untuk acara nanti hari Kartini lah gitu ya, itu bisa gitu. Nah terus ada kelompok usaha bersama. Nah bedanya kalau usaha kelompok itu dia biasanya bikinnya mungkin untuk yang tadi ya yang 17-an. Tapi kalau bidang usaha yang kesejahteraan itu tuh bisa untuk koperasi, kebayang nggak ya? Kalau koperasi kan bisa akhirnya minjem ya, dana pinjam gitu ya kalau koperasi. Nah itu tuh bisa gitu. Tapi bidang usaha kesejahteraan ini tuh yang kelompok ini tuh bisa ada, bisa enggak. Jadi bisa nempel sama yang usaha kesejahteraan sosial, atau memang akhirnya dibikin sendiri untuk taruhlah insidental gitu. Jadi situasional, ini mah untuk acara, jadi kita buat dana usaha gitu ya, ngebangun suatu usaha kecil-kecilan yang memang akhirnya nanti stop ketika acara itu mau dilaksanakan gitu. Itu bisa. Terus ada bidang kerohanian gitu ya, dan pembinaan. Nah ini biasanya DKM ya gitu. Di sini ada DKM? Ada. Nah jadi sebenarnya DKM juga tetap di bawahnya, di bawah Karang Taruna gitu kerjasamanya. Terus ada bidang olahraga dan seni budaya. Nah sama tadi tuh saya dengar ada tim voli katanya ya. Nah mungkin ini yang lumayan aktif ya di sini gitu, bidang olahraga, karena di sini aktifnya voli itu bagus juga. Lalu ada bidang lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup yang tadi sampah ya, bank sampah. Nah itu juga bisa masuk. Dimana tetap aja ya, tadi kalau ngobrol sama
Kang Cahya itu si lingkungan hidup ini yang tadi ngambilin sampah dari warga itu bisa masuk ke sini gitu. Jadi akhirnya ini tuh bisa saling berhubungan gitu. Terus yang terakhir ada bidang hubungan masyarakat dan kerjasama. Nah gitu, biasanya kalau yang ini memang sama pihak luar gitu ya, kerjasamanya mungkin sama mahasiswa nih, ini kan bentuk kerjasama gitu ya, kemitraan. Terus juga mungkin sama Karang Taruna dari desa lain gitu juga bisa gitu. Nah tapi apakah ini tuh penting gitu ya? Apakah ini tuh harus ada timnya 1, 2, 3, ini berapa orang? Emang harus kayak gitu? Enggak juga gitu. Enggak harus semuanya ada dan harus semuanya ini harus ada timnya, enggak. Jadi kalau misalkan dia itu di bidang kerjasama tapi dia bisa ngerjain di bidang pendidikan, itu kan nggak apa-apa gitu. Jadi orangnya sama pun itu nggak masalah. Jadi akhirnya enggak itu bukan bidang saya, itu bukan kerjaan saya gitu. Jadi nggak ada yang kayak gitu karena ini itu bisa saling bantu dan berhubungan satu sama lain gitu. Jadi nggak apa-apa tuh satu orang itu membawahi 2 bagian itu bisa gitu ya. Nah terus kita kan udah lihat ya tadi struktur organisasinya gimana. Berarti yang paling tinggi itu sebenarnya kedudukannya di back. Lagi. Nah, yang paling tinggi itu Kang Awan ya di sini tuh, yang paling jabatannya tertinggi di Karang Taruna RT 1 ya. Iya. Di RW 9. Di RW 9 itu yang paling tinggi itu tuh Kang Awan. Nah, harusnya di sini ada Kang Cahya di sini. Karena Karang Taruna desa gitu. Jadi tapi ini khusus di Karang Taruna RW 9 itu yang paling tinggi itu Kang Awan gitu. Jadi nanti ketika kita ngebahas komunikasi, teman-teman udah lihat ya strukturnya gitu ya, pelaporannya nanti akan seperti apa. Nah terus ada komunikasi di dalam organisasi. Terus komunikasi itu apa sih? Apakah yang saya kasih ini tuh komunikasi? Bentuk komunikasi, tapi apakah komunikasinya 2 arah? Nah ini tuh adalah bentuk komunikasi 1 arah. Nah sebenarnya komunikasi itu adalah proses tuh ya, proses pemindahan pesan lah bisa dibilang gitu ya, pengertian dari isi dari saya gitu, dari pengirim komunikasi dan arang teteh yang penerima gitu. Nah jadi singkatnya ini tuh proses menyampaikan dan mendengarkan ya. Jadi komunikasi itu memang seninya menyampaikan pesan dan mendengarkan pesan. Nah, di komunikasi organisasi itu ada 3. Ada yang bentuknya vertikal, ada yang horizontal, ada yang diagonal. Nih, kalau yang komunikasinya vertikal itu ada yang ke bawah sama ada yang ke atas. Jadi contohnya kalau yang dari ke bawah, komunikasinya ke bawah itu Kang Awan itu ngasih tahu ke wakil, ke bendahara, ke sekretaris dan bidangnya. Itu adalah bentuk komunikasi ke bawah gitu ya. Jadi Kang Awan tuh bilang bahwa hari ini kita rapat, terus yang berdiri di sini sekarang itu adalah Kang Awan yang menjelaskan kita mau ada agenda apa. Itu adalah komunikasi ke bawah. Terus kalau komunikasi ke atas gimana? Nah, kalau komunikasi ke atas itu dari jabatan yang paling rendah biasanya gitu. Misalnya di bidang tadi di bidang kerjasama gitu ya. Oh di bidang kerjasama itu ada yang menghubungin pihak Karang Taruna bahwa oh ini ada mahasiswa psikologi UNIBI mau mengadakan psikologi edukasi gitu ya di sini. Nah taruhlah siapa ya namanya? Siapa namanya? Rahma. Siapa? Keke. Siapa yang mana Keke? Oke. Dan misalnya Keke yang megang bidang kerjasama. Nah, Keke itu bilang dulu ke wakil, tolong sampaikan ke wakil itu siapa? Kang Emen ya? Kang Emen,
saya tuh tadi dapat info bahwa ada mahasiswa yang mau bina desa, dia bentuknya edukasi gitu ya, bentuknya pelatihan. Tolong sampein ke Kang Awan gitu ya, Kang Awannya mau apa enggak gitu. Nah gitu, terus nanti disampaikan lah dari Kang Emen ke Kang Awan. Kang Awan kata Keke gitu ya, ada info nih mau ada edukasi gitu, gimana? Nah nanti sebagai ketua Kang Awan yang memutuskan. Oke, kita adakan rapat gitu ya. Nah terus kalau yang horizontal gimana? Nah kalau yang horizontal itu yang aliran komunikasinya yang punya jabatan sejajar gitu. Jadi misalnya kayak tadi ya, kemitraan dia kerjasama atau misalkan melakukan komunikasi ke antar bidang, atau sekretaris itu komunikasinya sama bendahara, itu bisa ya, itu adalah horizontal gitu. Jadi yang memang punya jabatan yang sama gitu. Jadi nanti kalau misalnya di kerjasama atau di bidang pendidikan mau ngadain acara, bentrok sama bidang olahraga gitu ya. Jadi misalnya kita mau sama-sama ngadain acara di lapang voli. Nah itu komunikasinya gimana? Kan komunikasinya berarti antar sesama ya, antar sesama jabatan gitu. Next. Nah kalau diagonal, itu diagonal yang memang nge-cross gitu ya. Jadi dari Kang Awan bisa langsung ke bidang gitu ya, atau dari sekretaris langsung ke bidang, dari bidang mau langsung ke ketua juga bisa sebenarnya. Nah ini adalah komunikasi yang paling fleksibel gitu. Tapi kalau misalnya di organisasi kadang-kadang kan segan, soalnya kan dia ketuanya, kan dia wakilnya, kan gitu ya. Kadang-kadang Kang Awan aja kan, Kang Awan ketuanya gitu. Jadi memang kadang-kadang yang diagonal ini sulit untuk dicapai, padahal ini banyak sekali manfaatnya. Karena kita bisa berkomunikasi dan bisa mendapat ide gitu ya, terus juga gagasan gitu ya dari semua orang gitu ya. Gitu. Karena kita komunikasinya nggak dibatas gitu ya. Jadi Kang Awan, saya nggak mau komunikasi sama yang bukan, yang jabatannya di bawah saya, yang harus melapor ke saya itu wakil ketua. Nah kalau kayak gitu kan komunikasinya terbatas ya gitu. Jadi ketika dari Keke yang bidang kerjasama mau komunikasi sama Kang Awan tuh harus lewat Kang Emen dulu gitu. Sedangkan pas ngomong ke Kang Emen, terus Kang Emennya mau ngomong ke Kang Awan, aduh lupa kemarin Keke ngomong apa ya, kan bisa gitu ya, bisa terjadi gitu. Tapi kalau diagonal itu bisa langsung, jadi manfaatnya sebenarnya lebih banyak, tapi memang konfliknya juga akan lebih besar. Nah terus hambatannya apa? Nah ini ada, kita bahas hambatan dimana kayaknya banyak dirasakan. Nah adanya miskomunikasi gitu ya. Jadi miskomunikasi itu adalah kegagalan dalam proses berkomunikasi, di mana seni menyampaikan pesan dan mendengarkan pesannya itu salah satu itu gagal gitu. Jadi dia biasanya menyebabkan kesalahpahaman. Nah biasanya miskomunikasi. Nah ada penyebab-penyebabnya. Yang pertama komunikasi verbal. Verbal itu langsung gitu ya, kita bicara langsung, yang tidak didukung oleh komunikasi nonverbal. Jadi gini, kalau kita lagi berbicara gitu ya, menyampaikan pesan, kan kadang-kadang kita punya gestur ya. Gestur, ada gestur tangan, ada raut wajah gitu ya. Nah itu tidak sinkron. Contoh misalnya Kang Awan lagi ngomong gitu ya, lagi berbicara, terus iya setuju, tapi dia raut wajahnya judes. Oh ya setuju, oke gitu. Kan itu tuh akhirnya yang menyampaikan atau yang menerima pesan itu, kok kayak gitu ya, kok kayak gitu ya ngomongnya, kok raut wajahnya kok judes ya. Nah itu bisa menjadi penyebab konflik gitu ya. Makanya kadang-kadang ketika kita mau menyampaikan pesan itu kan harus ditata gitu ya biasanya. Terus raut wajah harus diperhatikan, gestur, atau mungkin jangan raut wajah, yaudah terserah. Nah itu juga kan bisa menyebabkan kesalahpahaman gitu. Terus ketidakmampuan pemberi pesan untuk berkomunikasi dengan orang lain, ini bisa juga. Jadi misalnya tadi ya, ketika Kakek mau ngomong sama Kang Emen, udah lancar nih Kang Emen,
kita punya mitra kerjasama tentang edukasi bla 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 bla. Oke, tapi Kang Emen ya pada saat nyampein ke Kang Awan itu katanya ada yang bekerja sama, mau nggak Kang? Gitu. Itu kan nggak komplit ya. Jadinya bisa menimbulkan hambatan gitu ya. Jadi kerjasama yang kayak gimana? Yang gimana ya? Saya juga nggak tahu. Nah, akhirnya kan penyampaian ke Kang Awannya kan jadi nggak jelas gitu. Terus kan itu akhirnya menghambat majunya Karang Taruna itu sendiri gitu. Terus yang ketiga ada penerima pesan tidak menerima pesan dengan baik. Jadi misalnya Kang Emen udah ngejelasin ke Kang Awan secara detail gitu ya apa pesan yang dari KKI sampaikan. Nah, tapi Kang Awannya pada saat pada saat dikasih tahu gitu ya, Kang Awannya lagi galau, lagi bad mood gitu ya, lagi sedih, jadi dia nggak denger juga karena baru putus cinta. Itu gimana? Apa ya kemarin si Kang Emen ngomong apa ya gitu, kan bisa jadi kayak gitu. Terus yang terakhir itu memilih saluran yang kurang tepat. Maksudnya saluran itu tuh adalah via ya, jadi misalnya ngejelasinnya lewat SMS atau lewat WA gitu ya, kan jadinya nggak jelas juga. Padahal ada beberapa pesan yang bisa disampaikannya lewat langsung gitu, lewat verbal. Nah itu yang harus dipikirkan oleh teman-teman ya, teman-teman teman-teman Karang Taruna ini gitu ya, yang nanti harus bisa membangun komunikasi itu gitu. Karena untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat di RW 9 ini gitu. Nah bebannya berat di Kang Awan sebagai ketua. Boleh di next. Nah gitu ya, jadi memang kesalahan komunikasi itu dapat menimbulkan akibat yang fatal gitu. Jadi memang banyak sekali hambatan-hambatan akibat miskomunikasi di antar organisasi gitu ya, atau di antara nanti adik-adik gitu, bisa menyebabkan kesalahan yang fatal itu bisa gitu. Jadi misalnya kita mau ngadain lomba 17 Agustus gitu ya, tapi panitianya yaudah asal tunjuk kamu jadi panitia ya, KKI jadi panitia pokoknya. Terus ada siapa lagi ya namanya, belum kenalan, ada siapa lagi selain KKI? Nisa, terus ada Nisa, terus ada siapa lagi? Siapa? Fani. Terus ada siapa lagi? Nadia ya, pokoknya ada KKI, Fani, terus siapa tadi? Nisa, Nadia ya, pokoknya. Nah itu tuh sama Kang Awan tuh ditunjuk, pokoknya kamu jadi panitia ya, kamu ketua lomba balap karung, kamu ketua lomba balap kelereng, terus dan lain hal. Tapi yang lain itu nggak disampaikan, ini tuh harus kapan berjalannya. Jadinya tuh ada miskomunikasi tuh. Terus Kang Awannya teh merasa udah menyampaikan pokoknya tanggal 17 Agustus kita lomba ya gitu. Tapi dari penerimanya kayak KK, mungkin dari Fani, dari Nadia itu nggak terlalu mendengar bahwa tanggal 17 Agustus gitu. Sehingga pada saat 17 Agustus Kang Awan tuh udah ngasih tahu ke seluruh warga, nanti kita ada perlombaan ya di lapangan voli. Terus taunya panitianya memang sekarang gitu kan. Jadinya kan nggak terlaksana ya gitu. Nah itu bisa berakibat fatal bagi organisasi gitu. Nah terus cara mengatasi miskomunikasi gimana? Nah yang pertama itu harus dengarkan. Makanya komunikasi itu memang dia seni mendengarkan dan menyampaikan pesan. Mau nggak mau kita mendengarkan, jangan hanya fokus bicara. Terus apabila tidak yakin, coba klarifikasi gitu ya. Jadi misalnya tadi Kang Awan udah nyampein, pokoknya nanti kita adain lomba ya tanggal 17. Tapi kalau misalkan KK-nya nggak ngerti, gimana kan lombanya bentuknya apa, kita harus ngapain, itu tuh harus diklarifikasi dan ditanyain lagi gitu. Terus jangan berasumsi. Nah, asumsi itu biasanya muncul ketika verbal dan non verbalnya nggak sinkron gitu ya. Jadi ya udahlah terserah. Nah, terus kita yang berasumsi, kok dia ngomongnya terserah, kok ngomongnya gitu ya? Apa dia nggak suka sama aku ya? Nah itu kalau misalnya terus dipupuk gitu ya, terus kayak akhirnya merasa kayaknya aku mundur aja deh di Karang Taruna gitu. Bisa menyebabkan seperti itu parahnya gitu, sehingga itu akan terhambat banget tuh Karang Tarunanya ya gitu, karena adanya banyak asumsi.
terus bicarakan secara langsung. Nah, sehingga ini tuh harus menghapus budaya keenakan. Ya, kita tuh keenakan pisan kan, gitu ya. Itu tuh kamu yang ngomong ke Kang Emen ya, dan saya emang gak enak gitu. Nah, itu yang harus dihilangkan gitu ya, karena memang komunikasi itu harus jelas gitu ya. Nah, terus gimana caranya kita bisa ngebangun komunikasi yang efektif? Nah, yang pertama, pesan ya. Pesan itu dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya gitu. Jadi ketika Kang Awan nyampein pesan gitu ya ke teman-temannya, mau ke wakil ketua, ke sekretaris gitu ya, ke bendahara, atau mau ada sub bidangnya gitu ya, itu tuh harus jelas disampaikannya gitu. Harus jelas, dan Kang Awan juga harus tanya apakah udah ngerti apa yang saya jelaskan, apakah udah paham apa yang udah saya sampaikan. Lalu yang kedua, pesan yang disampaikan itu disetujui dan ditindaklanjuti. Paham kan sekarang, ngerti kan gitu. Kalau nggak ngerti, apa yang nggak ngertinya? Coba tanya lagi. Nah, itu bisa dilakukan. Terus yang ketiga, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim, sehingga semuanya udah jelas, gitu, udah clear, udah paham, bener ya, udah paham. Jadi itu harus ditanya lagi tuh Kang ke teman-temannya nanti, ke wakil ketua, ke sekretaris, ke bendahara gitu ya. Sama juga kayak Kang Cahya ngomong ke Kang Awan, itu juga harus sama, udah paham kan sekarang. Kalau nggak ada yang kurang ngerti, itu harus ditanyain, harus diklarifikasi gitu. Nah, prinsip dalam menyampaikan pesan itu ada 7C gitu ya. Tapi kalau di bahasa Indonesianya mah nggak C ya. Gitu. Jadi ada jelas gitu ya. Jadi nanti Kang Awan kalau mau nyampaikan ke teman-temannya dan teman-temannya juga sama ketika mau berkomunikasi sama yang lainnya, itu harus jelas gitu ya. Udah jelas, lengkap gitu ya informasinya. Tapi harus ringkas gitu ya. Harus to the point, harus konkret dan harus benar, dan ada pertimbangannya, dan pakai sopan santun gitu. Jadi tetap aja ya, kita tuh nggak melupakan budaya. Kan Kang Awan lebih tua gitu ya, jadi manggilnya Kang atau A, dipanggilnya apa? Akang, A. Mas, dipanggilnya AA gitu ya di sini. Jadi pada saat mau ngobrol ke Awan juga kan tetap ya harus pakai sopan santun gitu, harus jelas, penuh pertimbangan gitu. Sehingga Awannya juga akhirnya memahami dan mengerti apa yang kalian akan sampaikan gitu. Nah, terus ada teknik mendengar. Nah, biasanya nih ya, ini masalah kita semua ya. Kadang-kadang aku nggak mau dengar gitu ya. Jadi ada orang yang lagi ngomong itu nggak diperhatiin gitu ya. Atau Kang Awan lagi memimpin rapat itu nggak didengar. Apa tadi Kang Awan ngomong apa? Apa cenah gitu ya. Nah ini, jadi kita itu harus mempersiapkan diri untuk mendengar gitu ya. Tertuju pada pembicara gitu. Terus pusatkan perhatian pada pesan, gunakan logikanya, dan konfirmasi ulang hal-hal yang tidak dipahami. Jadi teman-teman kalau nggak ada yang paham gitu ya, dan belum paham itu jangan malu untuk bertanya, tanya aja gitu ya. Jadi tadi Kak, apa sih maksudnya? Kamu ngerti nggak kan gitu ya biasanya itu budayanya. Nah itu tuh langsung aja tanya gitu. Nah jadi nanti nih ya, ini ada pesan PR buat teman-teman Karang Taruna gitu ya. Ketika kalian mau rapat atau melakukan kegiatan gitu ya, cobalah rumuskan tujuannya gitu ya. Selain tujuan komunikasi, tapi rumuskan juga tujuannya. Ini tuh kita mau buat apa sih, organisasi ini bertujuannya untuk apa gitu. Kan tadi balik lagi ya, ini tuh Karang Taruna itu adalah organisasi pemuda gitu ya, yang dibangun untuk kesejahteraan masyarakat desa gitu. Jadi ya sebenarnya masyarakat desa itu sangat berharap punya ekspektasi yang tinggi sama pemuda-pemuda yang ada di desa gitu, karena diharapkan bisa membantu mereka gitu. Terus sampaikan juga dengan jelas dan tepat waktu gitu ya, jangan lupa dengarkan pendapat gitu ya. Jadi kalau misalnya taruhlah
Keke nggak suka sama Kang Awan sebenarnya gitu ya, tapi itu harus diredam dulu gitu ya, diredam. Aduh aku sebel banget sama Kang Awan gitu ya. Kang Awan kenapa nyebelin gitu. Nah itu dia tuh harus diredam dulu kalau pada saat berkomunikasi gitu. Terus pahami kemungkinan dipandang dari sudut yang lain. Kendalikan perasaan gitu ya. Nah itu udah pasti gitu ya, kan biasanya itu ya permasalahan di kita di budaya Sunda itu nggak enakannya kental banget gitu ya. Jadi nggak enakan, jadi selalu bilang iya bisa. Kawan pasti seperti itu. Iya gitu ya. Iya bisa, boleh gitu ya. Tapi itu harus diklarifikasi apakah betul gitu ya. Nah, apakah mau gitu. Nah, itu yang harus dikendalikan sama kita gitu. Pastikan juga bahwa si penerima itu paham gitu. Jadi ketika kita menyampaikan pesan gitu ya, nanti kayak saya nanti di terakhir apakah ada yang ditanyakan. Nah, itu adalah klarifikasi gitu ya untuk teman-teman diberi kesempatan untuk bertanya gitu. Nah, udah deh. Materinya sebenarnya ini terkait dengan awal gitu ya, karena pembentukan Karang Tarunanya masih baru dan di organisasi yang perlu dibangun itu fondasinya adalah komunikasi gitu. Nah, berarti